Dalam episode sebelumnya, kita sudah melihat ketiga pertama dari kota jemaat yang dipesankan oleh Tuhan Yesus dalam kitab Wahyu, yakni Efesus, Smyrna, dan Pergamum. Dalam episode ketiga dan rangkaian terakhir dari seri ketujuh jemaat kitab Wahyu di Asia ini, kita akan membahas keempat kota lainnya, yakni Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Mari berkelana dalam waktu. Kali ini kita akan membahas keempat kota jemaat kitab Wahyu lainnya, yakni Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Keempat kota ini sama kayaknya dalam sejarah dan budaya dengan ketiga kota besar sebelumnya, yakni Efesus, Smyrna, dan Pergamum. Namun membahas Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia juga punya tantangannya tersendiri. Sejak keempat kota ini tidak sebesar baik Efesus, Smyrna, maupun Pergamum, kita memiliki relatif lebih sedikit sumber informasi mengenai jemaat perdana di kota-kota tersebut. Terlebih lagi, beberapa kota punya tantangan geografis dan historisnya sendiri yang menyulitkan penggalian dan penelitian lebih lanjut dari para arkeolog. Seperti Tiatira, yang di atas reruntuhannya berdiri kota Akhisar modern di Turki. Atau Philadelphia, dengan kondisi geografisnya yang rawan gempa. Oleh sebab itu, seringkali kita harus mengandalkan catatan para sejarawan, baik kuno dan modern, yang sendirinya tidak terlepas dari interpretasi dan bias mereka masing-masing. Yang kedua, topik mengenai kitab Wahyu dan jawaban dari pertanyaan mengapa ketujuh jemaat tersebut punya berbagai sudut pandang yang multi-interpretasi dan sering bertolak belakang satu sama lain. Gereja Katolik sendiri memang tidak terlalu banyak berkomentar soal topik spesifik dari masing-masing kota ini, dan lebih sering kepada kitab Wahyu secara keseluruhan. Sumber informasi soal ketujuh kota ini dan signifikansinya seringkali didominasi oleh sudut pandang denominasi tertentu. Paling utama, soal ketujuh kota sebagai ketujuh zaman dispensasi dalam sejarah yang berakar dari sentimen anti-Katolik abad ke-19 di Amerika. Namun, kita akan berusaha untuk mendekati topik ini dengan seindependen mungkin, mengandalkan sedikitnya sumber yang dapat diakses dan kredibel, serta bukti sirkumstansial untuk melengkapi longkap-longkap sejarah yang sering terjadi. Kota pertama yang akan kita sambangi ialah Tiatira. Tiatira terletak sekitar 85 km di timur kota Pergamum. Setelah sebelumnya bernama Pelopia dan Semiramis, serta berada di bawah kekuasaan kerajaan Lydia, kota ini memperoleh namanya yang paling terkenal sekitar 290 sebelum Masehi, di bawah pemerintahan Seleukos I Nikator. Pada era ini pula lah, kota Tiatira seperti yang akan dikenal kemudian, didirikan dan dihuni oleh para kolonis dari Makedonia. Menurut legenda, Tiatira atau Thuatira dalam bahasa Yunani dinamakan demikian setelah Seleukos mendengar berita kelahiran putrinya atau Thuater dalam bahasa Yunani ketika berperang melawan Lysimachos lawannya. Meskipun namanya lebih mungkin berasal dari bahasa Lydia yang lebih tua. Sesudah kekaisaran Seleukia berakhir, Tiatira kemudian masuk ke dalam teritori kerajaan Pergamum yang diperintah dinasti Attalid. Pergamum kemudian ditaklukkan oleh Republik Romawi dan bekas wilayahnya menjadi yurisdiksi provinsi Asia dari Republik kemudian Kekaisaran Romawi. Di bawah pemerintahan Romawi ini, Tiatira dengan cepat menjadi kota yang penting dalam abad-abad sesudah pendiriannya. Kota yang terletak di perbatasan antara daerah Misia dan Lydia pada zaman kuno ini terkenal sebagai sentra industri pewarnaan kain dan perdagangan pewarna ungu. Pewarna ungu yang paling terkenal dalam dunia Yunani Romawi kuno disebut sebagai ungu tirus karena berasal dari spesies keong laut yang tinggal di Laut Mediterania Timur di pesisir kota Tirus, sekarang di Lebanon. Beberapa sejarawan era kuno dan abad pertengahan,
baik secara eksplisit maupun implisit, dahulu berpikir bahwa warna ungu inilah yang menjadi sumber kekayaan dari kota Tiatira. Prestisenya karena kelangkaannya menjadikan pewarna dan kain ungu tirus sebagai barang mewah, bahkan dikhususkan hanya sebagai kaisar, sehingga juga dinamai ungu kekaisaran atau ungu kerajaan dan melahirkan asosiasi warna ungu dengan kerajaan dan kebangsawanan hingga hari ini. Namun, sebagian besar sejarawan modern meragukan hal ini. Logika logistik yang mengharuskan transportasi massal ribuan hingga jutaan dari cangkang keong laut dari Tirus ke Tiatira sejauh lebih dari 1.400 km tidak masuk akal untuk hal ini. Sebaliknya, warna ungu Tiatira dianggap berasal dari tanaman Rubia tinctorum. Persisnya, akarnya yang memberikan warna merah keunguan, meskipun tidak secerah dan sebagus ungu Tirus yang jauh lebih mahal dan indah. Dalam kisah para rasul, seorang pengusaha wanita yang bergerak di sektor perdagangan kain ungu ini menjadi orang Kristen pertama yang dibaptis di Eropa, persisnya di kota Filipi di Yunani sekarang. Ia adalah Santa Lydia dari Tiatira, yang di kemudian hari menjadi salah satu pendukung terbesar dan terpenting dari karya pewartaan Rasul Paulus dan kawan-kawannya, serta juga menjadi salah satu dari sedikit wanita Kristen dalam lingkungan jemaat perdana yang namanya dituliskan secara eksplisit di dalam Perjanjian Baru. Sangat mungkin artinya bahwa tanaman berakar merah keunguan ini menjadi salah satu fondasi finansial yang memungkinkan perkembangan gereja Kristen awal dalam karya misi dan pelayanannya. Selain itu juga, Tiatira juga terkenal dengan tradisi asosiasi profesi yang kuat. Asosiasi profesi, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut guild, di Tiatira telah ada sejak zaman Romawi awal. Berbeda dengan ikatan buruh atau labor union modern yang mencakup hanya buruh dan karyawan saja dari satu profesi dan lahir sejak era revolusi industri, guild atau asosiasi profesi di Tiatira mencakup baik buruh maupun pemilik usaha. Dalam dunia Yunani Romawi kuno, profesi bukan hanya soal pekerjaan dan mata pencarian. Ia menentukan identitas seseorang seumur hidupnya, bahkan keluarganya sebelum dan sesudahnya. For instance, jika seseorang adalah pedagang kain, maka sangat kemungkinan bahwa ayahnya dan kakeknya dahulu juga pedagang kain, dan anak cucunya akan menjadi pedagang kain pula. Keanggotaan dalam sebuah asosiasi profesi bukan cuma sekedar formalitas. Ia menyediakan circle aman bagi perlindungan usaha seseorang, kesempatan untuk ekspansi bisnis, mencari relasi baru, atau bahkan membuka peluang bisnis baru. Namun keanggotaan dalam asosiasi profesi ini punya konsekuensi. Dalam mitologi Yunani Romawi kuno, hampir semua elemen, termasuk pekerjaan dan profesi tertentu, punya dewa pelindungnya masing-masing. Sebagai contoh, dewa pelindung para pandai besi ialah Vulkan dan versi Yunania, Hephaistos. Sementara itu, dewa pelindung para pengrajin, penenun, dan perdagangan ialah Minerva dan versi Yunaninya, Athena. Tidak hanya itu, kota Tiatira sendiri juga punya dewa pelindung bernama Trimnas atau Tirimnos yang berakar dari mitologi Anatolia lokal, tetapi kemudian disamakan dengan Apollo dari mitologi Yunani. Keduanya sama-sama dipuja sebagai dewa matahari dan juga sebagai pelindung para pengrajin. Masing-masing dari asosiasi profesi Tiatira sangat kemungkinan mengadopsi salah satu atau lebih dari dewa-dewi ini, baik dari mitologi Yunani Romawi maupun Anatolia lokal sebagai pelindung mereka. Partisipasi dalam ritual pemujaan para dewa-dewi, yang mana yang paling penting ialah perjamuan dan festival keagamaan, menjadi salah satu kewajiban penting bagi para anggota asosiasi profesi yang punya tradisi kuat di Tiatira. Ia juga berfungsi sebagai sekaligus parameter sosial, di mana ikut ambil bagian dalam perayaan tersebut menjadi tanda seseorang sebagai warga kota yang baik, terpercaya, dan layak untuk dijadikan sahabat atau bahkan partner bisnis. Orang Kristen tentu saja tidak dapat ikut ambil bagian dalam perayaan pagan apapun, sebab hal ini bertentangan dengan iman Kristiani yang tidak mengakui Allah manapun selain Allah Tritunggal Maha Kudus. Namun, tidak ikut serta dalam perayaan tersebut dapat mensinyalkan sebaliknya. Bukan warga kota yang baik, sehingga dapat berakibat kehilangan relasi, kesempatan bisnis, atau bahkan mata pencarian. Dan mengingat tradisi asosiasi profesi yang kuat, berpindah mata pencarian tentu bukan hal yang mudah seperti masyarakat modern saat ini. Dalam satu arti dan lainnya, menolak menyembah dewa-dewi dapat berarti kehancuran usaha yang dipakai untuk menopang dan memberi makan keluarga di saat ini. Pesan kepada jemaat di Tiatira mengalusikan tentang hal ini dengan bagaimana ia menggunakan kata pekerjaan sebanyak 3 kali antara Wahyu 2 ayat 18 sampai 29. Di sini, pekerjaan merujuk baik pada karya material maupun spiritual, meskipun konteksnya mengindikasikan lebih kepada karya spiritual.
Para sejarawan gereja berpandangan bahwa gereja di Tiatira punya karakteristik sebagai komunitas yang aktif dan setia dalam pelayanan. Selain itu, mereka juga dipuji karena ketekunannya, mengindikasikan bahwa sejumlah besar jemaat di Tiatira tidak jatuh ke dalam cobaan dalam bentuk tekanan sosial dari tradisi asosiasi profesi tadi itu. Namun, bagaimana dengan yang lain? Jemaat di Tiatira juga menghadapi cobaan dalam bentuk wanita Isabel, yang disebut sebagai yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Meskipun sangat kemungkinan Isabel bukanlah nama asli dari orang ini, para sejarawan secara umum setuju bahwa Yohanes sedang merujuk pada seorang figur wanita spesifik, kemungkinan yang punya pengaruh dan karisma dalam jemaat Tiatira, dan yang ajaran yang menyimpang dari ajaran para rasul sendiri. Ajaran Kristen Ortodoks seperti yang kita ketahui selalu menekankan penyembahan kepada Allah Tritunggal Maha Kudus dan kemurnian seksual, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Sebuah konsep yang revolusioner saat itu, mengingat konsep kemurnian atau kastitas dalam budaya Romawi hanya spesifik untuk perempuan. Laki-laki tidak dituntut untuk mempraktikkan kastitas yang sama, tetapi ajaran Kristen menuntut keduanya berlaku demikian. Dalam hal ini, si Isabel yang jelas merupakan alusi bagi figur Ratu Isabel, istri Raja Ahab dalam Perjanjian Lama yang menyebabkan Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala, menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Hal ini sangat kemungkinan merujuk pada partisipasi dalam perjamuan dan festival pagan dari para asosiasi profesi tadi itu, yang dalam budaya Yunani Romawi biasanya, jika tidak selalu, diwarnai dengan imoralitas seksual dan penyembahan berhala. Dalam komentari Alkitabnya, Imam Katolik Inggris abad ke-19, Romo George Leo Haydock, menuliskan bahwa figur Isabel dari Tiatira ini sepertinya seorang anggota jemaat perempuan yang mengikuti atau setidaknya terpengaruh dari sekte Nikolaisme, pengikut ajaran Nikolaus, yang juga telah disebutkan dalam pesan kepada jemaat di Efesus dan Pergamum sebelumnya, dan dikenal dengan praktik imoralitas seksual mereka. Disebutkan pula bahwa aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lagi-lagi dalam komentari Alkitab Haydock, Tuhan telah memberikan sejumlah waktu untuk bertobat, tapi nampaknya kesempatan untuk bertobat ini tidak dihargainya dengan pantas. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus menyebutkan sejumlah ganjaran akan diterima oleh wanita tersebut dan para pengikutnya yang mengenaskan akibat ketidakpertobatan mereka, yang juga merupakan peringatan bagi seluruh jemaat Tiatira. Namun Tuhan Yesus juga memastikan bahwa jemaat di Tiatira yang tidak mengikuti mereka atau bahkan berpikir untuk mengikuti mereka, menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, tidak akan ada hukuman lainnya apapun. Apakah standar tolak ukurnya di sini? Di mana seseorang bisa disebut sebagai mengikuti ajaran dengan setia? Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Iman Kristen sebagaimana yang diajarkan oleh para rasul dan penerus-penerus mereka yang setia adalah standar tolak ukur yang harus dipegang oleh jemaat, baik di Tiatira zaman kuno maupun di dunia zaman sekarang. Sebab dengan memegang ajaran tersebut, berarti menghormati otoritas Kristus sendiri, yang telah menurunkannya kepada para rasul, yang otoritas mengajarnya diberikan oleh Kristus. Gereja di Tiatira lantas menjadi peringatan agar supaya gereja di segala zaman tidak terbawa dengan arus dan tekanan dunia, yang tentu saja bertolak belakang dengan kebenaran surgawi, sehingga mengkompromikan inti dasar dari ajaran Kristus sendiri. Kota berikutnya yang kita jumpai ialah Sardis. Di antara keempat kota kecil yang kita bahas, Sardis mungkin yang paling terkenal dan signifikan. Sebagaimana halnya Pergamum, Sardis pernah jadi pusat politik sebagai ibu kota kerajaan Lydia dengan nama Sfar atau Sfar. Pada masa pemerintahan Kroisos, raja terakhir Lydia, Sfar mencapai era kejayaannya dengan perbentengan yang kuat dan menjadi pusat ekonomi lagi budaya di kerajaan tersebut. Sfar kemudian beralih ke bawah kekuasaan Kekaisaran Akhemenia Persia, Makedonia di bawah Alexander yang Agung, Kekaisaran Seleukia, dan setelahnya kerajaan Pergamum di bawah dinasti Atalit. Namun kota ini tidak pernah kehilangan pamornya. Sebagian dari pamor Sardis ini karena posisi geografisnya. Reruntuhan kota Sardis atau Sfar sekarang merupakan salah satu situs arkeologis paling aktif di Turki. Berada di kaki Gunung Tmolus dan dilewati oleh sungai Sarçayi atau Paktolos yang bermuara pada sungai Gedis atau Kadis atau Hermus yang sendirinya bermuara di Laut Aegea. Sungai tersebut merupakan situs utama pertambangan elektrum, campuran mineral emas dan perak yang terjadi secara alami dan kerap digunakan sebagai bahan percetakan koin logam bangsa Lydia kuno.
Ekspor elektrum inilah juga yang menjadi sumber kekayaan utama kerajaan Lydia. Bahkan sesudah diperintah oleh bangsa Romawi, Sardis tetap menjadi pusat regional yang penting. Sesudah batasan provinsi di daerah Asia Minor diatur ulang oleh Kaisar Diocletianus pada 295 Masehi, Sardis menjadi ibu kota provinsi Lydia. Kota Sardis baru ditinggalkan secara permanen sesudah kehancurannya sekitar 1402 di tangan bangsa Turki Utsmaniyah, sekitar 50 tahun sebelum kejatuhan Konstantinopel itu sendiri. Sardis juga nampaknya merupakan pusat kekristenan perdana yang penting. Sayangnya, sejarah gereja kuno Sardis sendiri tidak banyak diketahui, selain nama salah satu uskupnya yang terkenal, yaitu Santo Melito dari Sardis. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ia adalah uskup Sardis yang kedua, membuatnya menjadi penerus langsung dari uskup tanpa nama yang disebut malaikat jemaat di Sardis dalam kitab Wahyu. Pada era kuno akhir hingga zaman pertengahan, Sardis adalah kota kedudukan dari seorang uskup agung metropolitan yang membawai salah duanya Thyatira dan Philadelphia yang akan kita bahas kemudian. Sesudah kemundurannya, Philadelphia menggantikan Sardis sebagai kedudukan keuskupan agung metropolitan. Dan sesudah itu, Sardis termasuk salah satu keuskupan tituler yang diakui baik oleh gereja Katolik maupun gereja Ortodoks Timur. Hal ini semua menunjukkan kekayaan dan kemapanan Sardis dalam hal ekonomi, politik, dan juga religius. Namun kemapanan ini menyimpan bahaya spiritualnya sendiri. Adalah menarik pandangan dari beberapa ahli yang menggarisbawahi bahwa Sardis adalah salah satu, jika bukan satu-satunya, kota jemaat dalam kitab Wahyu, di mana tidak ada indikasi penganiayaan dalam skala yang signifikan. Artinya, umat di Sardis memiliki kebebasan yang relatif lebih besar untuk mempraktikkan kepercayaan mereka, dibandingkan dengan misalnya umat di Smyrna, Pergamum, dan Thyatira. Namun kenyamanan yang diakibatkan kebebasan ini menjadikan Sardis sebagai gereja yang mati dalam bahasa Tuhan Yesus di kitab Wahyu. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Komentari Alkitab Romo Haydock menuliskan bahwa kematian yang disebutkan Tuhan Yesus di sini merupakan kematian spiritual, mengindikasikan bahwa umat Sardis hidup suci hanya di mukanya saja, tetapi aslinya jiwanya berdosa, dan oleh karena itu menderita kematian yang paling parah, yaitu hidup dalam keadaan berdosa. Sementara itu, komentari ahli Alkitab Katolik Amerika Dr. Peter S. Williamson menunjukkan bahwa kematian spiritual umat Sardis adalah kepuasan akan dirinya sendiri. Kita ingat bahwa Sardis adalah kota yang makmur dan kaya, serta umat Kristennya tidak menderita persekusi. Mereka berada dalam keadaan baik yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan tradisi dan liturgi yang kaya, kehidupan keagamaan yang terlihat megah, dan di samping lagi karitas atau tindakan baik lainnya yang menjadi ciri khas jemaat perdana seperti kita ketahui, seperti berbagi pada orang miskin dan menggunakan milik kepunyaan untuk kepentingan jemaat. Namun hal ini menjadi ilusi yang mengaburkan pandangan. Liturgi bisa jadi megah, perayaan Ekaristi bisa jadi dihadiri banyak orang dan dihiasi banyak ornamen. Tetapi pertanyaan sebenarnya adalah, apakah jiwa umat sudah benar-benar diisi? Apakah umat benar-benar menghayati spiritualitas Kristen yang sesungguhnya? Atau jangan-jangan jiwa mereka yang tidak diberi makan tersebut berada dalam keadaan siap mati? Lantas, bagaimana supaya umat di Sardis dan kita sekarang hidup sebagai pengikut Kristus di zaman modern tidak jatuh ke dalam kondisi kematian spiritual tersebut? Tuhan Yesus berpesan untuk kuatkanlah keyakinanmu sendiri yang nyaris kalian buang, dan ingatlah ajaran yang sudah kamu dengar dan percaya sejak awal. Taatilah itu dan bertobatlah. Pesan ini senada dengan pesan kepada jemaat di Efesus yang kehilangan kehangatannya, yaitu untuk kembali kepada ajaran Tuhan dan cinta kasih di dalamnya, seperti yang pertama kali mereka dengar dari para rasul. Dan Tuhan Yesus juga mereferensikan ucapannya sendiri dari Matius 24 ayat 44, yang juga digaungkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2, yaitu metafora kedatangannya sendiri, sang anak manusia, seperti pencuri pada waktu yang tidak terduga, dengan implikasi bahwa umat harus senantiasa berjaga-jaga, supaya kita siap menyambutnya apabila ia datang kapan saja. Namun nampaknya, ada beberapa umat di Sardis yang berada dalam kondisi spiritual hidup dan dalam kesucian. Disebutkan mereka yang tidak menodai diri dengan melakukan kejahatan. Mereka dijanjikan akan berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, yakni mencapai kebahagiaan surgawi dengan pakaian putih. Putih, lagi-lagi warna yang diasosiasikan dengan surga, kesucian, kekudusan, dan kebaikan. Namun tidak hanya mereka,
melainkan yang lain yang juga menang dalam peperangan rohani, yaitu mereka yang mampu bangkit dari keadaan hampir mati spiritual itu, juga dijanjikan pakaian putih yang serupa. Namanya tidak akan dihapus dari kitab kehidupan, dan ia sendiri akan mengakui mereka di hadapan para malaikat dan Bapa Surgawi. Lagi-lagi, Tuhan Yesus sepertinya merujuk pada ucapannya sendiri, seperti tercatat dalam Matius 10 ayat 32-33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Mengutip dari buku Revelation, Catholic Commentary on Sacred Scripture, karya Dr. Peter S. Williamson dari Seminari Tinggi Hati Kudus Detroit, sepertinya ini adalah petunjuk bahwa kesalahan dari mayoritas umat di Sardis adalah kompromi dengan tradisi pagan Yunani Romawi di sekitarnya, yang menyembunyikan kesaksian mereka terhadap Kristus. Dalam kata lain, tidak cukup berani untuk menyatakan nama Kristus dengan lantang di depan dunia dan malah lebih cari aman saja. Sardis lantas menjadi teguran yang mengingatkan bahwa menjadi Kristen berarti berani bersaksi atas nama Kristus di dunia, kendati resiko apapun yang mungkin diterimanya. Kota ketiga ialah Philadelphia. Terletak sekitar 48 km di tenggara Sardis, Philadelphia juga termasuk salah satu sentra perdagangan yang makmur dan ramai pada masanya. Ia merupakan kota penghubung yang penting dalam poros perdagangan timur barat Romawi lewat rute kuno yang disebut jalur kerajaan Persia dan utara selatan Anatolia itu sendiri. Terlebih lagi, kota yang terletak di kaki gunung Tmolus atau Bosdah tersebut juga terletak di atas sebuah dataran subur yang terhubung dengan Smyrna atau Izmir modern lewat jalur perdagangan yang sibuk pula. Kendati demikian, Philadelphia juga berada di daerah tektonik yang rawan gempa. Tercatat beberapa gempa kuno sempat meluluhlantakkan daerah itu, tetapi kota tersebut berhasil bangkit kembali dari keterpurukannya. Dan sesudah ditaklukkan oleh Turki Utsmania pada 1390, ia dinamakan ulang sebagai Alaşehir, yang kota modernnya berdiri di atas sebagian besar reruntuhan Philadelphia kuno dan abad pertengahan hingga sekarang ini. Umat Kristen di Philadelphia merupakan salah satu dari dua jemaat selain Smyrna yang hanya menerima pujian dan tidak ada teguran dari Tuhan Yesus dalam kitab Wahyu. Yang menarik dari jemaat yang satu ini sepertinya tertuang dalam tulisan Dr. Williamson, di mana nampaknya terdapat latar belakang konflik antara umat Kristen dan umat Yahudi di Philadelphia. Kita sering mengira bahwa gereja perdana tumbuh secara langsung tiba-tiba dengan segala struktur dan tradisinya, terpisah dari agama Yahudi sejak Tuhan Yesus berkarya, wafat, bangkit, dan kemudian naik ke surga. Namun pada kenyataannya, para sejarawan baik dalam maupun luar gereja justru memandang proses ini sebagai sebuah evolusi. Agama Kristen, sebagaimana agama pada umumnya, juga mengalami evolusi, proses evolusi tradisi, identitas, dan praktik keagamaan sejak kemunculannya sebagai sebuah sekte agama Yahudi era Bait Allah kedua hingga sekarang ini. Dalam konteks jemaat perdana ini, umat Kristen perdana belum sepenuhnya memandang kepercayaannya sebagai terpisah dari agama Yahudi. Oleh sebab itu, anggota jemaat, terutama yang memang tadinya berlatar belakangkan Yahudi, masih juga ikut ambil bagian dalam praktik keagamaan Yahudi, seperti merayakan hari raya orang Yahudi dan ibadah di sinagoga. Dr. Williamson mendasari argumen ini pada banyaknya referensi terhadap perjanjian lama yang tertuang dalam pesan kepada jemaat di Philadelphia, yang tidak ditemukan dalam pesan kepada jemaat lain. Walaupun komposisi jemaat di Philadelphia yang terletak di Asia Kecil tampaknya semakin banyak orang non-Yahudinya daripada jemaat Kristen Yahudinya. Dalam pembukaan pesannya, Tuhan Yesus menyebutkan, "Inilah firman dari Yang Kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka." Yang Kudus atau Hakadosh dalam bahasa Ibrani, bersama dengan variannya yang Maha Suci orang Israel atau Kadosh Yisrael, adalah nama yang kerap digunakan untuk merujuk pada Tuhan Allah di perjanjian lama, khususnya di kitab Yesaya. Sementara itu, kunci Daud serta tindakan membuka dan menutup merupakan referensi eksplisit pada Yesaya 22 ayat 22, di mana Eliakim diangkat sebagai kepala rumah tangga Raja Hizkia menggantikan Sebna dengan kuasa untuk membuka dan menutup pintu istana. Oleh sebab itu, ia juga berkuasa atas siapa yang boleh menemui raja, dan oleh karenanya atas urusan kerajaan itu sendiri. Tuhan Yesus jelas memposisikan dirinya sendiri di sini sebagai Tuhan Allah yang berkuasa, sebuah penegasan yang diperlukan, terutama bagi umat Yahudi yang tentu tidak mengakui keilahian Yesus. Umat Kristen di Philadelphia sepertinya tidak mengalami persekusi berbau kekerasan pada saat pesan tersebut ditulis. Namun lagi-lagi, seperti menurut penuturan Dr. Williamson,
Mereka mengalami pengucilan dan tidak diperbolehkan lagi oleh komunitas Yahudi setempat untuk ikut beribadah dalam sinagoga. Bayangkan situasinya sama dengan apabila orang Katolik modern tidak diperbolehkan lagi untuk ikut misa di gereja. Ikut ibadah dalam rumah ibadah bukan hanya soal kepercayaan dan praktik agama, tetapi juga identitas dan arti menjadi bagian dari sebuah komunitas beragama. Tentang hal ini, Yesus berpesan bahwa Ia telah membuka pintu bagimu, jemaat di Philadelphia, yang tidak dapat ditutup oleh seseorang pun. Seperti sebuah penegasan bahwa sesungguhnya Ialah yang punya kuasa untuk memasukkan dan mengeluarkan, bukan beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebuah referensi yang hampir pasti digunakan untuk menyinggung umat Yahudi di Philadelphia, terutama mereka yang punya peran dalam mengasingkan jemaat Kristen dari ibadah di sinagoga. Tuhan Yesus juga memuji iman umat Kristen di Philadelphia, karena meskipun kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Yang hampir pasti berarti bahwa mereka termasuk salah satu dari gereja-gereja di Asia atau bahkan di komunitas jemaat perdana yang setia pada ajaran Kristus seperti di bawah para rasul. Namun di sini pula lah konteks perjanjian lama kemudian jadi menarik lagi. Dalam perjanjian lama, bangsa Israel kerap disebut sebagai bangsa pilihan Tuhan dan bahwa mereka akan menjadi bangsa yang besar, dengan implikasi superioritas spiritual pula atas bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Namun mereka telah menolak Allah yang menjadi manusia sendiri dan bahkan mengucilkan mereka yang setia kepada Kristus. Oleh sebab itu, Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ini mengingatkan pada Yesaya 60 ayat 14, di mana Tuhan menjanjikan, anak-anak orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebut engkau kota Tuhan, Sion, yang milik yang Maha Kudus, Allah Israel. Hal ini tidak berarti bahwa Tuhan menyangkal perjanjian kekalnya dengan umat Yahudi, ataupun bahwa orang non-Yahudi akan pasti berjaya atas orang Yahudi. Jemaat di Philadelphia, sebagaimana jemaat di seluruh Asia Kecil, atau bahkan di seluruh dunia saat ini, terdiri dari latar belakang yang beragam, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Namun, janji keselamatan dan relasi dengan Tuhan Allah tidak lagi eksklusif hanya untuk orang Yahudi saja, melainkan ia telah diperluas untuk semua bangsa oleh Tuhan lewat gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Sehingga segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu, ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu. Dikutip dari Mazmur 86 ayat 9. Kesetiaan umat Philadelphia tersebut akan menerima upahnya, yaitu, aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Yesus menyatakan bahwa ia akan segera datang, meskipun tentu saja dia tidak pernah memberitahukan kapan persisnya. Yang jelas sebelum kedatangannya, pesan ini berbicara hal yang sama baik kepada umat di Philadelphia abad pertama Masehi maupun kepada umat di Indonesia dan seluruh dunia pada abad ke-21 ini. Yaitu bahwa dalam penantian akan kedatangan Kristus, harus selalu berjaga dan berpegang pada kesetiaan akan Dia, supaya mahkota kemuliaan yang adalah perlambang keselamatan surgawi, seperti konsisten dengan penggunaan dalam konteks lainnya di Alkitab, tidak hilang dan lenyap. Perlindungan dari hari pencobaan juga merupakan salah satu gambaran yang penting, meskipun sayangnya sering disalahartikan dalam kitab Wahyu. Terdapat perbedaan antara melindungi dalam artian meluputkan dan melindungi dalam artian menguatkan. Analoginya seperti seseorang dalam banjir. Kondisi yang pertama, orang yang terkena banjir dibawa keluar dari zona banjir dan ke tempat yang aman. Dalam kondisi kedua, orang yang terkena banjir diberikan pegangan supaya ia tetap tidak hanyut sampai banjir itu berakhir. Tuhan tidak pernah menjanjikan yang pertama, sebab penggambaran tidak konsisten dengan makna penderitaan kesusahan di Alkitab sendiri. Seperti yang akan kita lihat juga dalam penggambaran emas yang dimurnikan dengan api dalam pesan kepada jemaat di Laodikia. Penderitaan dan kesusahan dipahami dalam konteks Alkitabiah sebagai pemurnian. Sebagaimana emas yang ketika digali dari alam mengandung ketidakmurnian berupa mineral lain, batu, kerikil, dan pasir, dimurnikan dengan cara dilelehkan dalam api yang tentu menyakitkan untuk si emas supaya jadi emas murni. Melainkan, penggambaran Alkitab lebih konsisten pada yang kedua. Yesus sendiri tidak diluputkan Allah Bapa dari sengsaranya, tetapi ia dikuatkan untuk melalui sengsara tersebut yang harus dicapai untuk menuju kemenangan atas dosa. Dr. Williamson juga menuliskan bahwa semantika kata-kata di sini merujuk pada sebuah peristiwa masa depan yang akan datang. Interpretasi tradisional mengatakan bahwa umat di Philadelphia diperingatkan untuk setia,
sebab akan datang masa persekusi yang berat bagi mereka. Hal ini juga merupakan poin kesamaan dengan pesan kepada jemaat di Smyrna, di mana keduanya diperingatkan untuk setia, meskipun nantinya akan datang penganiayaan. Dalam kisah kemartiran Polikarpus yang terjadi pada abad kedua Masehi, disebutkan sejumlah orang dari Philadelphia ditangkap dan menjadi martir bersama Santo Polikarpus dari Smyrna. Selain itu, kota Philadelphia juga hampir pasti menanggung konsekuensi penganiayaan akibat kebijakan Kaisar Decius pada 250 dan Kaisar Diocletianus pada 303 yang mewajibkan penyembahan dewa-dewi Kekaisaran Romawi dan menganiaya secara aktif umat Kristen di seluruh penjuru kekaisaran. Terlebih lagi, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru, adalah penutup pesan dari Yesus kepada jemaat di Philadelphia. Ayat ini hampir pasti menyalin semantika dan pola penulisan dari Yesaya 60 ayat 14 tadi itu, dengan penggambaran kota dan Tuhan Allah yang Maha Kudus. Umat yang tadinya diasingkan oleh sesama jemaat komunitas dari rumah ibadah, justru malah akan dijadikan oleh Tuhan sendiri sebagai contoh teladan dengan perumpamaan soko guru di sini, yakni tiang tengah yang utamanya menopang dan menjadi tumpuan sebuah bangunan, dalam kesetiaan dan ketaatan kepada ajaran Tuhan bagi seluruh orang percaya. Itulah janji upah yang akan diterima oleh semua orang yang setia kepadanya, baik umat di Philadelphia abad pertama maupun di Indonesia dan seluruh dunia pada abad ke-21 ini. Kota terakhir dalam perjalanan ketujuh jemaat Asia kita ialah Laodikia. Kota yang terletak di daerah Frigia ini jaraknya 64 km di tenggara Philadelphia. Laodikia, seperti Philadelphia, adalah sebuah bandar dagang yang kaya dan terkenal, terutama karena perdagangan tekstil dan karpet dari bulu dombanya yang berkualitas tinggi. Laodikia bukan saja kaya, tetapi sangat kaya, sehingga ketika terkena gempa pada 60 Masehi, kota ini menolak bantuan dari pemerintah pusat Romawi dan justru menggunakan kekayaannya sendiri untuk pembangunan ulang. Laodikia juga disebut terkenal sebagai pusat ilmu kedokteran, khususnya kedokteran mata, yang obatnya berupa semacam bubuk Frigia untuk menyembuhkan penyakit mata yang dibuat di kota tersebut. Bagi Dr. Williamson, keduanya berhubungan satu sama lain. Laodikia mampu melihat kekayaan eksternal dirinya sendiri, yaitu kekayaan materi dan hartawi yang dimilikinya. Namun Tuhan tidak melihat fisik di luar, dan inilah yang akan menjadi teguran bagi Laodikia. Tuhan Yesus mengawali pesan kepada jemaat di Laodikia dengan, "Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah." Kutipan ini tampaknya mereferensikan pembukaan yang terkenal dari Injil Yohanes di sini, yaitu, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dari Yohanes 1 ayat 1-3. Hal ini menarik apabila kita kembali lagi pada pertanyaan awal soal identitas Yohanes dari Patmos yang menulis kitab Wahyu. Apakah ia Rasul Yohanes, seorang Yohanes yang lainnya, atau seorang murid atau pengikut dari pengajaran Yohanes yang mengatribusikan karyanya secara kehormatan kepada Rasul tersebut? Bagaimanapun juga, penulis Wahyu tampaknya familiar dengan Yohanes, entah ia Yohanes sendiri atau bukan. Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah, menegaskan identitas dan eksistensi prainkarnasi Yesus. Sang Allah Putra tidak berawal dan berakhiran. Ia tidak menjadi ada ketika inkarnasinya ke dunia lewat rahim perawan Maria, melainkan ia telah selalu ada bersama dengan Bapa sebagai firman yang kekal, yang melaluinya dunia telah diciptakan, sebagaimana dalam permulaan kitab Kejadian. Amin sendiri adalah gelar dari Allah yang lagi-lagi dikutip dari Perjanjian Lama, dipakai untuk menegaskan kepastian akan tindakan Allah, bahwa Allah tidak pernah bertindak melanggar kata-katanya sendiri, melainkan selalu berkata sesuai dengan yang ia perbuat dan berbuat sesuai dengan yang ia katakan. Lalu, mengapa Yesus harus mengatakan demikian? Seperti halnya pesan kepada jemaat di Philadelphia yang dibuka dengan alusi eksplisit pada Perjanjian Lama, pembukaan pesan pada jemaat di Laodikia juga bukan tanpa alasan. Lihat pada Wahyu 3 ayat 17, di mana Tuhan Yesus mengatakan, "Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang." Kata-kata yang terdengar keras dari Tuhan Yesus,
tetapi sebenarnya hendak menunjukkan bahwa umat di Laodikia sedang hidup dalam bayangan sendirinya. Kotanya megah dan kaya, jadi tidak ada alasan untuk tidak percaya bahwa setidaknya gereja Laodikia juga punya kekayaan yang sama. Umatnya bertambah, ritus-ritusnya berkembang, tetapi apakah ia sungguh-sungguh hidup dalam arti rohani? Lewat pesan kepada jemaat di Laodikia, Tuhan Yesus sebenarnya juga sedang berbicara kepada kita di abad ke-21 ini. Jika gerejamu atau parokimu terlihat megah, tidak kekurangan sumber daya, dan justru baptisannya malah bertambah terus, apakah itu yang disebut sebagai perkembangan hidup rohani? Waspadalah apabila ternyata semua itu menyimpan kesemuan rohani yang justru miskin, malang, tetapi buta, karena bayangannya sendiri, dan tidak bisa melihat keadaan spiritual yang sebenarnya. Hal ini tertuang paling jelas dalam pesan pertama dari dua bagian yang terkenal dalam pesan kepada jemaat di Laodikia ini. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Tuhan Yesus sedang tidak berbicara secara harfiah mengenai memuntahkan umat Laodikia tentu saja, tetapi secara metaforis. Kota Laodikia bukan kota baru dalam sirkel jemaat perdana. Dalam Kolose 4 ayat 12-13, Rasul Paulus menyampaikan salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Epafras yang disebutkan di sini ialah Santo Epafras, seorang rekan seperjalanan dan sepewartaan Rasul Paulus yang menurut tradisi gereja punya peranan besar dalam mewartakan ajaran Kristus di daerah Frigia, terutama 3 serangkai kota tersebut, yaitu Kolose, Laodikia, dan Hierapolis. Menurut tradisi pula, ia mewartakan kepada ketiga kota tersebut dan berperan sebagai bapa pendiri dari jemaat di Laodikia dan Kolose. Oleh sebab itu, secara spiritual, Laodikia sangat terkait dengan saudari-saudarinya, yakni Kolose dan Hierapolis. Namun juga secara materi, kota Laodikia tidak punya sumber airnya sendiri. Sementara itu, Kolose dan Hierapolis yang berdekatan punya sumber air mereka sendiri. Kolose terkenal dengan sumber air dinginnya yang menyegarkan, berasal dari salju yang mencair di puncak gunung Katmos atau Honas yang mengalir ke bawah ke lembah. Sementara itu, Hierapolis terkenal dengan sumber mata air panasnya yang masih sekompleks dengan situs air panas terkenal Pamukkale. Laodikia mendapatkan airnya lewat air panas Hierapolis yang dialirkan lewat saluran air. Namun sesampainya di Laodikia, air panas itu telah kehilangan sebagian besar panasnya dan menjadi suam-suam kuku. Dalam kepercayaan sains era kuno, air panas dan dingin sama-sama punya manfaatnya masing-masing, tetapi hanya apabila mereka secara eksklusif dingin atau panas. Di luar itu, air suam-suam kuku dianggap sebagai pemicu muntah karena memuakkan. Dengan mengandaikan Laodikia sebagai air, Yesus hendak mengatakan dengan lumayan keras bahwa kesuam-suam kukuan Laodikia memuakkannya, yaitu sifat mereka yang tidak mau sadar dan berubah menjadi panas atau dingin atas keadaan mereka yang secara efektif mati spiritual. Apa sebabnya dari kepuasan mereka yang menipu? Mungkin karena umat di Laodikia menikmati hidup yang nyaman karena kemakmuran kota mereka dan juga punya sikap mencukupi diri sendiri yang sama. Mungkin karena mereka dihormati di mata semua penduduk kota karena mereka mempraktikkan iman dengan cara yang moderat dan tidak menyinggung atau menantang siapapun. Demikian kutipan dari buku Dr. Williamson. Jika kita kembali pada pesan kepada umat di Sardis, rasa puas diri dan keinginan untuk tidak menyinggung siapapun inilah yang jangan dipegang oleh umat Kristiani, melainkan karena karakter revolusioner dari agama Kristen sendiri yang memberitakan kabar baik dari Tuhan sendiri. Pewartaan yang benar dan berani tentang kabar tersebut memang sudah alamatnya bakal menimbulkan ketersinggungan dari mereka yang merasa diancam oleh kebenaran iman akan Kristus, sekalipun tidak ada tujuan sama sekali untuk menyinggung mereka. Kekayaan Laodikia lantas menjadi kacamata yang menipu dirinya sendiri. Yesus memang tidak melarang orang menjadi kaya, namun jangan sampai kekayaan tersebut membuat orang lupa akan Tuhan, bahwa sebenarnya semua orang ialah telanjang, miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Demikian pesan pertama dari 8 ucapan bahagia Yesus dalam khotbah di bukit. Artinya, orang yang menyadari ketidakberdayaannya sebagai manusia, merendahkan diri di hadapan Allah, dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya pada Tuhan Allah. Kepada orang demikianlah Tuhan Allah berkenan. Apakah itu berarti kepada umat Laodikia maka Allah tidak berkenan? Tuhan Yesus menunjukkan bahwa masih ada harapan bagi umat Laodikia untuk bertobat.
yaitu supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumasi matamu, supaya engkau dapat melihat. Penggunaan harta-harta ini hampir pasti bersifat alegoris. Dalam penuturan Dr. Williamson, penggunaan harta-harta ini oleh Tuhan Yesus secara eksplisit memang digunakan untuk ironi atau sarkas. Kota yang terkenal akan kekayaannya disuruh membeli emas yang dimurnikan dengan api. Artinya harta rohani berupa kesetiaan dalam iman akan Kristus yang telah dimurnikan lewat api perapian pencobaan dalam bentuk persekusi, yang secara sepele dan sederhananya berarti umat Laodikia harus tahan dalam persekusi. Kota yang terkenal akan industri tekstilnya disuruh membeli pakaian putih karena telanjang, berarti kekudusan, kemurnian, dan kehendak untuk melakukan yang benar. Dan kota yang terkenal dengan sentra pengobatan mata justru disuruh membeli minyak untuk melumasi mata, supaya melihat dan tidak buta lagi. Artinya, pengurapan Roh Kudus yang memberikan kemampuan untuk menyadari keadaan miskin di hadapan Allah, dan penglihatan rohani yang benar untuk membedakan yang baik dari yang jahat dan yang benar dari yang salah. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Teguran Yesus tidak berarti ia membenci baik umat di Laodikia maupun umat zaman sekarang yang mungkin berada dalam keadaan seperti mereka, melainkan didasari oleh kasih-Nya. Seperti dalam Amsal 3 ayat 12, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihi-Nya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Dan Ibrani 12 ayat 6, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihi-Nya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Bapa di surga adalah figur Bapa seutuhnya dengan sesempurnanya. Seorang ayah di dunia bisa saja membenci anaknya dan melakukan teguran dan hajaran kepada anak tersebut dengan motivasi karena kebenciannya. Namun Allah yang setia menggunakan teguran dan hajaran sebagai cara untuk mendidik dan berkembang, mengetahui bahwa perkembangan iman muncul bukan dari hidup yang nyaman, melainkan ketika hidup itu terus diuji, dan dengan kesetiaan dalam ujian dan cobaan itu, maka iman itulah yang akan berkembang. Maka sampailah kita pada penghujung pesan kepada jemaat di Laodikia, mengandung salah satu gambaran yang paling terkenal dalam agama Kristen modern. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Kita mungkin pernah lihat gambar yang satu ini. Ia adalah variasi dari gambar asli buatan pelukis Inggris abad ke-19, William Holman Hunt, yang menggambarkan Yesus berdiri mengetuk sebuah pintu. Jika diperhatikan dengan seksama, pintu itu tidak ada pegangan luarnya, yang artinya pintu tersebut hanya bisa dibuka dari dalam. Tuhan tidak pernah memaksakan dirinya kepada manusia, melainkan Ia selalu memberikan kasih setianya pada manusia dan menunggu manusia untuk menyambut tangannya. Adapun gambaran makan bersama juga dapat kita temui dalam kisah Yesus dan kedua murid dalam perjalanan ke Emmaus. Ketika Yesus masuk dan makan bersama mereka, Ia memecah roti dan mata mereka pun terbukalah. Sekalipun Yesus menghilang secara fisik, namun dalam kata-kata dari Santo Yohanes Paulus II, Ia tinggal dan dikenali mereka dalam roti yang terpecah. Hal ini merujuk tentu saja pada Ekaristi. Apabila kita menerimanya dalam Ekaristi dengan keadaan berahmat dan ketulusan yang sungguh, maka kita ikut makan di dalam perjamuannya, sehingga Ia masuk dan tinggal dalam hati kita, dan kita dalam keselamatannya. Dan, barang siapa menang, Ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Kristus telah menang dengan ketaatannya yang sungguh kepada Bapanya, dalam kehidupan, sengsara dan wafatnya, yang mengarah pada kebangkitan yang penuh kemenangan. Apabila umat, baik di Laodikia dan Asia Kecil abad pertama maupun di Indonesia dan seluruh dunia pada abad ke-21 ini, mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat, maka mereka dan kita pun akan bertahta bersama Kristus setelah menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya, penuh dengan pertobatan, serta tetap setia dan teguh dalam segala kebahagiaan dan penderitaan, hingga mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir dan memelihara iman. Pesan kepada jemaat di Asia Kecil bukan hanya soal latar belakang sejarah, budaya dan politik semata, melainkan lewat alat-alat yang familiar dengan manusia tersebut, Tuhan Yesus hendak menyampaikan pesan yang juga ditujukan untuk kita, umat di Indonesia dan seluruh dunia di abad modern, untuk mendengarkan dan direnungkan. Kami membuat semua ini dengan satu tujuan, untuk mewartakan ajaran Kristus dan membagikan pengetahuan kepada sesama umat Katolik secara khusus dan Kristen secara umum,
sebagai cara untuk menguatkan dan meneguhkan satu sama lain. Pertanyaannya, sudahkah kita siap untuk mendengar dan menyambutnya? Tuhan memberkati.